Oke, halo guys, jumpa lagi di channel Piston Fly. Di video kali ini proyek kita kali ini ya. Untuk proyek kita kali ini yaitu mengecat. Nah, ya ini kenapa saya cat ya, karena ya sudah mulai bosan. Ingin mengganti suasana baru dengan menggunakan dengan mengganti warna cat. Nah, jadi ini udah saya bongkar semua ya, udah di amplas juga. Ini saya mengamplas dengan menggunakan amplas dengan ukuran 1000 ya. Jadi amplas halus yang saya gunakan. Saya amplas dengan menggunakan sabun ya, supaya kotorannya itu atau minyak-minyaknya juga hilang gitu. Dan cat yang akan kita gunakan ya. Nah, cat yang akan kita gunakan yaitu cat semprot, cat kaleng gini ya, aerosol dengan merek Sapporo, dan warna yang akan saya aplikasikan yaitu black sapphire ya. Jadi ini hitam tapi ada nuansa biru gitu ya. Jadi memang temanya untuk motor saya itu tema warna biru gitu ya. Tapi ya karena di STNK-nya ini warna hitam, ya tetap ada nuansa gelapnya gitu. Jadi nuansa gelap dan biru gitulah ya. Pokoknya intinya seperti itu. Dan seperti apa hasilnya, teman-teman bisa simak videonya sampai dengan akhir ya. Untuk hasil dari Sapporo Sapphire Black. Nah, ini untuk harganya agak lumayan ya. Ini 70 ribuan kalau nggak salah saya beli satu kalengnya. Dan kemudian saya menggunakan ini juga untuk clearnya. Nanti kita akan coba untuk clear, untuk hasilnya juga nanti teman-teman bisa lihat ya. Oh ya, untuk sedikit mengulas ya, untuk mengulas ke belakang ini, sebelumnya saya pernah ini untuk warna ini itu warna aslinya ya, warna originalnya, tapi kemudian saya clear. Waktu itu untuk videonya saya juga udah bikin kan. Nah, jadi teman-teman bisa simak videonya untuk pengekliran untuk body Vario ya. Ini saya menggunakan waktu itu menggunakan clear kompresor ya. Ini hasilnya mantap ya, kalau menurut saya mantap. Tapi karena saya pengen mengganti untuk warnanya, ya sudah, kita akan coba. Dan ini langsung akan saya timpa. Dan bagaimana hasilnya nanti, apakah menjadi burik atau mendung gitu ya. Ya, teman-teman bisa saksikan ya. Oke, langsung aja. Kita ini udah ya, kalau untuk pokoknya intinya kalau untuk pengecatan ya, alangkah baiknya dibersihkan, terus kemudian diamplas, dan setelah itu barulah di cat gitu ya. Oke, kita cat guys. Oke, jadi kita akan mulai dari ini ya. Nah, kita cat. Oh ya, sedikit info untuk part keduanya kita akan mengecat untuk bagian dashboard ya. Untuk bagian dashboardnya juga nanti teman-teman bisa lihat hasilnya ya. Untuk dashboard ya dengan warna biru. Nah, ini untuk info aja ya. Jadi teman-teman bisa stay di channel Piston Fly. Oke, dan ini ya, sebelum digunakan alangkah baiknya untuk dikocok terlebih dahulu. Nah, untuk Sapporo ini ya, kelebihannya juga di bagian ini ya. Ini bisa teman-teman atur ya sesuai dengan keinginan untuk penyebaran. Nah, ini kalau ini kan kayak vertikal gitu ya. Nah, ini kayak giniin bisa horizontal gitu. Lebih efisien, lebih mantap gitu ya. Nah, ini udah dikocok selama 30 detik ya. Nah, ini tinggal disemprotkan saja. Oke, disemprot tipis-tipis untuk awalan ya.
Untuk yang ini untuk yang dasaran hitam ya, dasaran hitam. Yang tadi itu kan kayak warna-warna semu-semu hijau gitu ya. Ini untuk dasaran hitam seperti apa hasilnya ya? Kita akan coba. Ini untuk bagian kepala ya, jadi kayak semacam kunciannya ya di Honda Vario yang 150 atau 125 ya, yang tahun 2019. Oke, dan ini untuk bagian dashboard ya, bagian ini ya, kantong ya. Ini bagian kantong. Nah, pokoknya intinya semuanya kita cat guys untuk bagian halusnya. Nah, ini dia. Ini dengan dasaran warna biru. Kita timpa saja guys. Kita gaskeun ya. Jadi ini saya juga nggak tahu untuk kalau seandainya untuk awalannya itu warna biru. Nah, nanti kita lihat hasilnya. Oke, kita semprot tipis-tipis guys. Oke guys, dan ini dia untuk hasil akhirnya. Untuk warna sapphire black ya, jadi hitam ke biru-biruan. Nah, kalau untuk di dalam sih memang nggak terlalu terlihat ya untuk warna birunya, tapi dia akan terlihat ketika ada sinar. Nah itu ya, jadi kayak bintik glitter gitu ya, kayak glitternya itu warnanya hitam. Nah itu dia ya, itu pokoknya seperti itu ya. Dan untuk selanjutnya kita akan nge-clear ya, jadi kita akan semprotkan clearnya supaya lebih mengkilap, lebih mantap gitu ya untuk hasilnya. Dan teman-teman nanti akan melihat untuk hasil akhirnya ya di akhir video. Nah ini ya. Dan untuk yang itu, nah itu udah selesai ya, tinggal di clear juga, menunggu kering. Ya, ini sengaja di dalam ya supaya nggak terlalu kotor gitu ya, karena kalau di luar banyak debu-debu yang menempel. Oke, lanjut kita clear ya, untuk semprot kita semprot untuk warna untuk clearnya ya. Oke, dan kita akan menge-clear dengan menggunakan Sapporo Ultimate 1K ya. Nah ini untuk kodenya K81PU1K Clear Coat. Nah ini kita akan coba ya bagaimana hasilnya, apakah mantap ya, klimaks parah atau tidak ya. Kita coba.
Oke, jadi kita semprotkan tipis-tipis dan setelah itu kita tunggu kering, lalu kemudian kita timpa lagi ya. Oke, kita biarkan sampai mengering ya. Emang hasilnya rada-rada kayak, untuk pertama ya, itu kayak kulit jeruk gitu. Tapi kita akan lihat untuk hasil akhirnya. Ini dia ya, kita akan proses selanjutnya untuk penyemprotan yang kedua kalinya guys, untuk clear PU1K. Guys, dan seperti inilah untuk hasil akhirnya dari penyemprotan warna hitam ya, semu-semu warna biru. Nah, jadi kesimpulannya ya, jadi untuk menggunakan cat semprot Sapporo ya, untuk bagian hitamnya nggak ada masalah, aman-aman aja ya. Tapi untuk bagian ini ya, yang perlu diperhatikan kalau seandainya teman-teman menggunakan cat semprot clear ya, untuk yang versi clear PU1K, nah itu yang versi mahalnya ya. Untuk hasilnya menurut saya, penilaian saya pribadi, untuk saya yang amatir ya, ya masih dinilai lumayan lah kalau menurut saya ya, masih di ya tengah-tengah lah, nggak yang wah gitu lah ya intinya. Dan ya hasilnya kayak mungkin kalau di kamera nggak terlihat ya, tapi hasilnya itu kayak ada corak-corak kulit jeruk gitu ya, kulit jeruknya. Nah, itu yang kurang, menurut saya kurang bagus gitu ya. Mungkin memang ada teknik khusus untuk menggunakan si clear yang PU1K ini ya. Mungkin ada teknik khusus yang mungkin saya memang kurang paham gitu. Tapi pada intinya kalau seandainya teman-teman baru pertama kali ngecat dan belum begitu mahir ya, atau belum begitu berpengalaman ya, saya sih kurang merekomendasikan untuk clear ini ya, karena ya mungkin clear ini memang harus menggunakan teknik khusus yang kalau seandainya kita yang masih belajar, masih belum
mengerti atau belum berpengalaman, ya hasilnya akan kacau gitu. Tapi kalau seandainya itu balik lagi ya, kalau seandainya teman-teman pengen mencoba, silahkan ya, coba aja. Cuman kalau menurut saya sih mending ke yang biasa aja, clear yang biasa atau yang merek lain gitu ya. Karena ini saya udah mencoba beberapa kali metode ya, tapi hasilnya ya masih di lumayan aja gitu ya, nggak yang wah gitu, nggak yang waktu pertama kali, karena itu memang beda ya. Saya menggunakan cat aerosol dan itu hasilnya mantap. Bukan cat aerosol, cat kompresor gitu maksudnya. Saya menggunakan kompresor dan hasilnya itu mantap, istimewa lah itu menurut penilaian saya ya. Nah itu saya ada videonya, teman-teman bisa cek di channel saya ya, di Piston Fly. Nah itu hasilnya mantap dan itu juga awet bagus gitu ya. Dan kalau ini hasilnya hanya lumayan dan nggak yang mulus gitu ya, masih terlihat corak kulit jeruk. Nah ini yang saya kurang suka gitu. Tapi ya balik lagi ke teman-teman ya, ini hanya penilaian saya pribadi, tidak berniat untuk menjatuhkan atau yang lainnya. Nah ini untuk pengalaman saja buat teman-teman yang mungkin pengen mencoba, silahkan. Dan kalau menurut saya sih, kalau awal-awal ya, kalau baru pengen ngecat atau ya belum begitu mahir, belum begitu berpengalaman, ya teman-teman bisa menggunakan cat yang biasa atau yang murah, maksudnya yang di bawahnya dia ya, yang nggak perlu teknik khusus. Nah ya seperti itu, atau merek lain gitu ya. Pokoknya intinya seperti itu ya. Oke, jadi demikian untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.